Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa ya. Semoga Allah segera musnahkan wabah corona sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas secara normal sebagaimana biasanya. Welcome student. Ibu ucapkan selamat datang buat kalian yang telah berhasil naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Alhamdulillah ya, 1 tahun telah berlalu, kalian telah mampu menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas 7 dan sekarang sudah berada di kelas 8. Sekali lagi ibu ucapkan selamat, semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Let me introduce myself. Anak-anak, ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi baiknya, untuk pertemuan perdana ini, kita berkenalan dulu ya. Nama ibu, Riri Asril Putri. Kalian cukup panggil ibu Riri saja ya. Insya Allah, selama 1 tahun ke depan, ibu akan mendampingi kalian dalam aktivitas pembelajaran mata pelajaran IPS. Di layar atau di slide, kalian bisa lihat nomor telepon ibu yang bisa kalian hubungi dan berbagai akun media sosial yang ibu miliki. Khusus untuk YouTube, jangan lupa like dan subscribe ya, karena konten-konten pelajaran yang ibu tayangkan itu muaranya berasal dari YouTube ibu itu. Jadi, like, subscribe, dan komen kalian merupakan bagian dari penilaian ya, sebagai siswa yang aktif partisipan. Sebelum kita mulai ke materi esensi, ibu akan memberitahukan kelas objectives dan rules atau aturan dalam pembelajaran ibu. Untuk kelas objektif, apa sih yang akan kalian nanti raih setelah belajar dengan ibu? Ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir dengan semangat dan serius, melakukan semua rangkaian aktivitas pembelajaran sesuai dengan apa yang ibu instruksikan, insya Allah pada akhirnya kalian akan menguasai mata pelajaran ibu, yaitu mata pelajaran IPS, dan bonusnya kalian mendapatkan nilai yang baik tentunya. Dan untuk rules atau aturan dalam pembelajaran ibu, apapun tekniknya, kalian harus berusaha untuk join di dalam pembelajaran ibu, entah itu dengan Google Classroom, atau dengan Google Meet, atau dengan Zoom, atau dengan WhatsApp Group mungkin. Usahakan 15 menit sebelum jadwal kalian sudah masuk ke kelas-kelas tersebut. Kemudian, jangan lupa isi presensi atau daftar hadir di setiap pertemuan. Kalian harus tanggap ya, karena nanti presensi atau daftar hadirnya bisa ibu berikan dalam bentuk link dari Google Form yang ibu masukkan ke dalam Google Classroom, atau ibu bisa langsung membuat pertanyaan untuk presensi dalam Google Classroom langsung. Jadi kalian harus pastikan membaca semua instruksi pada menu forum yang ibu berikan, sehingga kalian tidak akan ketinggalan langkah-langkah pembelajaran dengan mapel ibu. Kemudian, kalian usahakan menjadi siswa yang tidak pasif, tapi jadilah siswa yang aktif. Jadilah aktif partisipan di dalam setiap proses pembelajaran dengan ibu. Dan yang terakhir, kerjakan semua tugas-tugas yang ibu berikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok.
Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, Ibu ada kata yang sangat menginspirasi yang disampaikan oleh Nelson Mandela, yang bunyinya, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa mengubah dunia. Untuk dapat kita gunakan mengubah dunia. Jadi, semangat dalam belajar ya. Ingat, kalian adalah generasi penerus bangsa. Dan pendidikan adalah sebaik-baiknya senjata untuk menaklukkan dunia. Lesson for today. Untuk mata pelajaran IPS, bab pertama kita akan mempelajari tentang geografi terlebih dahulu dengan judul bab Interaksi Keruangan dalam Kehidupan di Negara-negara ASEAN. Untuk bab ini terbagi menjadi 2 submateri. Ada mengenal negara-negara ASEAN dan ada karakteristik negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Sebelum kita melangkah jauh, baiknya kalian mengetahui KD yang harus kalian kuasai. Karena ini kita kurikulum 2013, ingat ya, jadi ada KD sikap, KD pengetahuan, dan KD keterampilan yang nantinya harus kalian kuasai di akhir pembelajaran. Untuk KD 3 atau pengetahuan, pada bab 1 ini, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Di dalamnya mencakup teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan juga politik, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan atau KD 4, bunyinya yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Di dalamnya juga mencakup teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan juga politik, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang nanti di akhir pembelajaran harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, untuk IPK pengetahuan, mendeskripsikan kondisi geografis wilayah ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi letak astronomis wilayah dan negara ASEAN. Yang ketiga, menganalisis perkembangan penyebaran COVID-19 di ASEAN. Yang keempat, mengevaluasi dampak atau pengaruh persebaran COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, merumuskan upaya atau cara bagaimana menghadapi persebaran COVID-19. Yang barusan Ibu bacakan, yang ada 5 tadi adalah IPK pengetahuan. Lalu untuk keterampilannya, IPK-nya adalah menyajikan hasil telaah dalam bentuk presentasi, ya. Jadi laporan yang kalian sajikan nanti itu bagian dari indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Dari IPK tadi, maka kita dapat merumuskan apa sih tujuan pembelajaran kita saat ini. Tujuan pembelajaran kita antara lain adalah melalui model discovery learning, peserta didik dengan benar
dapat mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, merumuskan, dan menyajikan hasil telaah kondisi geografis ASEAN, serta pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat ASEAN dengan penuh rasa ingin tahu, rasa syukur, disiplin, bertanggung jawab, serta menyajikan hasil telaah dengan santun, percaya diri, dan juga kreatif. Konsep dan definition dari ASEAN. Negara ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama dalam bidang politik, geografi, dan ekonomi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Berdasarkan catatan sejarah, ada 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Indonesia berarti jadi salah satu pendirinya ya. Luar biasa. Sekarang, tahukah kamu negara-negara yang masuk ke dalam keanggotaan ASEAN? Kayaknya jawabannya ragu-ragu nih. Baiklah, saksikan slide berikut. Nah, Ibu menampilkan peta Asia Tenggara, di mana kalau kamu perhatikan ada 10 bendera, di mana bendera ini mewakili 10 anggota ASEAN. Kita mulai dari yang atas. Dari yang paling utara, di sini ada Myanmar, kemudian ada Laos, lalu ada Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia. Kita hitung yuk, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 10 negara anggota ASEAN. Letak geografis ASEAN. ASEAN ini hampir mirip dengan letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis ASEAN, kalau kamu perhatikan yang berwarna merah, ini adalah ASEAN ya, atau Asia Tenggara. ASEAN atau Asia Tenggara ini terletak secara geografis di antara 2 benua dan 2 samudra. Benuanya yaitu Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Kemudian letak astronomis ASEAN. Kalau tadi letak geografis berarti letak di antara objek yang lain atau negara-negara yang lain. Kalau letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Ini yang mendatar namanya garis lintang, mendatar atau horizontal namanya garis lintang. Sementara yang vertikal ya, yang vertikal atau membujur namanya garis bujur. Berapa sih letak astronomis ASEAN? Kalau kamu perhatikan, berarti letaknya dari 90 atau 93 bujur timur sampai 141 bujur timur, dan 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Baiklah, untuk mengenal lebih jauh tentang negara-negara ASEAN, silakan kalian saksikan slideshow berikut ini.
Baiklah, sampailah di penghujung. Tiba saatnya Ibu memberikan post test untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidaknya. Ya, anak-anak, silakan kalian jawab sendiri. Bisa dengan kertas, bisa langsung kalian sebutkan, lafalkan ya, tidak, atau ragu-ragu ya ketika Ibu bacakan pernyataan berikut. Oke, pernyataan pertama. Letak geografis negara ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Hindia dan Arktik. Ya, tidak, atau ragu-ragu? Silahkan. Oke, jawabannya adalah tidak. Betul sekali, hebat. Ibu lihat rata-rata bener nih ya, jadi memperhatikan. Oke, kita sekarang ke pernyataan yang kedua. ASEAN terdiri dari 10 negara. Ulangi, ASEAN terdiri dari 10 negara. Ya, tidak, atau ragu-ragu? Ya, oh ya, benar sekali. Jawabannya adalah ya, jadi ada 10 negara. Oke, selanjutnya pernyataan yang ketiga. Batas geografis ASEAN sebelah utara ASEAN adalah Papua Nugini. Ya, tidak, atau ragu-ragu? Wah, ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak, ada yang jawab ragu-ragu nih. Yang benar apa dong? Jawabannya yang benar adalah tidak benar ya, karena Papua Nugini itu bukan sebelah utaranya ASEAN. Oke, baiklah. Kelas recap. Setelah kita recap pembelajaran hari ini, letak geografis sudah kita pelajari, letak astronomi sudah, kuis interaktif sudah. Good job. Sekarang homework, kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik secara berkelompok pada Google Dokumen. Nanti Google Dokumennya akan Ibu bagikan dalam Google Classroom ya. Kalian nanti harus jeli melihat mana yang tugas. Silakan kalian lihat di forum dan di class note atau tugas kelas. Di situ nanti akan Ibu berikan Google Dokumen ya. Linknya adalah http://bit.ly LKPD mengenal ASEAN 1 Riri. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan dan dikerjakan secara berkelompok. Karena kita tidak boleh berkumpul ya, belajar dari rumah masing-masing. Kalian nggak perlu janjian di satu tempat, nggak perlu. Kalian langsung buka aja link dari Ibu ini. Cuma janjian bersamaan jamnya aja ya, jam bukanya biar enak. Nah, kami misalkan udah disepakati jam 2 siang kalian mau mengerjakan. Ada 4 orang atau ada 5 orang, silakan di rumah masing-masing langsung klik ini, link ini. Maka kalian bisa langsung isi di rumah masing-masing, tapi dengan kesepakatan. Nah, kesepakatannya bagaimana, Bu? Kalian bisa pakai video call WhatsApp grup ya. Di situ bisa WhatsApp itu bisa 4 sampai 5 orang, atau bisa dengan chat, atau bisa dengan Google Meet, atau bisa dengan Zoom. Silahkan aja. Yang penting jangan berkerumun, jangan berkumpul, jangan melanggar apa yang sudah diatur oleh pemerintah ya, itu pesan Ibu. Kemudian setelah udah dikerjakan, kirim hasilnya pada Google Classroom dan kerjakan kuis individu melalui link Google Form yang udah Ibu bagikan juga. Nah, kalau yang ini individu ya, http://bit.ly latsoal form LKPD 1 Riri. Waktunya paling lama pengerjaannya adalah sampai dengan pertemuan kita selanjutnya ya. Tapi makin cepat makin baik. Ini kan hari Senin. Nah, bagusnya hari ini juga dikerjain, atau besok, atau besoknya lagi. Jangan nunggu berlama-lama, oke? Semakin cepat semakin baik, dan nilainya pun semakin cepat kalian peroleh. Oke? Berkolaborasilah dengan teman sekelompokmu, cari sumber belajar dari media cetak atau online. Jangan kerja sendiri-sendiri ya. Ingat kata Ibu tadi, walaupun kita berjarak secara fisik, tapi kita bisa melakukan kolaborasi dengan Google Dokumen yang tadi Ibu berikan. Oke? Thanks for join classes. Stay healthy, be safe, and stay at home. Oke, sampai ketemu lagi Senin depan untuk kelas 8A. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Dan jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Ibu. Oke? Bye-bye.